Tidak banyak bicara, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo sudah menyiapkan strukturnya. Apalagi pendaftaran capres juga semakin mendekati waktu. Ini menandakan ada kerja-kerja yang cukup efektif dilakukan oleh Pak Ganjar. Ini dia, info terkini Widya. Baru itu namanya. Ya siapapun, apalagi kalau ada representasi muda, ya smart, banyak profesi, wah itu kita senang banget ya. Dan mencerminkan beberapa wilayah itu kita kepingin dan ternyata banyak sekali yang mendaftar. Kata Pak Ganjar, kalau ada anak mudanya smart dengan beragam profesi boleh masuk sebagai TPN. Tahu TPN dulu nggak? Tim Pemenangan Nasional. Tenan boten niku Pak. Saya masih muda loh, banyak profesinya juga. Selain sebagai host, saya ini juga chef, businesswoman, mua juga. Ngerti mua nggak? Make up artist, ya. Yeah. Neng aku dandani anakku dewe. Paling nek tambahan yo dandani anakku, tetangga sebelah gitu. Terus apa nih ya? Oh iya, aku juga pelari loh Pak. Ojo mbok kira aku dudu pelari. Biar badanku gede gini bisa lari. Tapi bukan pelari dari kenyataan loh ya. Tapi aku pelari dari perbuatan hina. Wah, kira-kira nek profesiku sak umbruk mau, sak dabrek, iso masuk TPN enggak yo? TPN-nya Pak Ganjar ini kan bukan hanya ada di pusat, tapi juga di daerah. Pastilah gayeng kalau aku mau ikut ke TPN. Kerja bareng teman-teman. Apa TPN-nya Siwet? Jadi di Siwet dikoordinir sama Mas Alif, kerja keras memenangkan timnya Pak Ganjar. Tim-timnya Siwet itu dikumpulin jadi satu. Terus dikoordinir lagi ya Mas Alif ya, untuk memenangkan Pak Ganjar. Lah Yahud kui. Aku nunggu WA-mu loh Mas Alif. Siapa tahu aku di-calling Mas Alif. Oh iya, bagi teman-teman yang ketinggalan info, setidaknya ketua TPN sudah tahu toh. Itu loh Pak Arsyad Rashid, ketua Kadin, yang sekarang sedang cuti dari kepemimpinan di Kadin. Mau fokus membantu pemenangan Pak Ganjar. Lalu ada nama lain. Ada Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Dan memang beliau perkasa tenan, gotot awake, tampan rupane, ganteng, sumeh uwongi. Kenal toh sama Pak Andika? Sopo sih nggak kenal sama Pak Andika? Nek ra kenal kan yo kebangetan. Bener, dulu pernah jadi panglimanya TNI sebelum digantikan Pak Yudo Margono yang sekarang menjabat ini. Kemudian juga ada salah satu ulama besar Indonesia, Tuan Guru Bajang alias Kiai Muhammad Zainul Majdi. Mungkin teman-teman menyebutnya TGB. TGB sing gampang ya. Siapa sih yang tidak kenal beliau? Seorang hafiz dan penceramah di berbagai penjuru tanah air. Kalau bulan Ramadan genah rutin kasih tausiah di televisi. Lalu juga ada Komjen Purnawirawan Gatot Edi Pramono ya. Beliau itu dulu Wakapolri. Bayangno, tim pemenangan diisi oleh nama-nama yang keren, berwibawa. Ini kan menandakan jika PDI Perjuangan dan partai pengusung Pak Ganjar meski kayak senyap, tapi progresnya kerjanya jelas, sudah pasti. Cak-cek satset das-des koyo aku iki. Tidak banyak bicara, namun tugasnya kelar. Banyak bicaranya kalau nge-host tok. Sepertinya kata Pak Ganjar, termasuk menuntaskan dokumen visi misi yang juga diselesaikan sudah rampung. Makanya tidak perlu gagas penggabungan Prabowo Ganjar. Sulit terrealisasi. Tapi kalau ada yo capres yang mau ke Pak Ganjar, silahkan saja. Jadi bicara Pilpres itu bicara strategi, bicara sebuah tim pemenangan. Menghadapi Pilpres itu tidak harus selalu bicara pada wartawan, tapi tim internalnya dulu nggak bergerak kemana-mana.
Tapi diselesaikan dulu. Lalu bandingkan dengan 2 capres lain. Coba, mana yang sudah siap? Dari Koalisi Indonesia Maju, sama sekali tidak terdengar soal tim suksesnya apa namanya. Siapa yang jadi ketuanya? Siapa saja anggotanya? Tidak pernah terdengar. Kalau kurang 3 minggu dari pendaftaran capres, mereka belum menyiapkan tim sukses. Dijamin nanti yang terbentuk yo genah aut-autan sak kecekele, penting masuk. Membuat struktur dan isi nama orangnya gampang. Tapi membuat tupoksinya itu loh. Tahu tupoksi? Tugas pokok fungsi. Ini yang nggak mudah. Kan Pilpres 5 tahun sekali. Artinya tidak banyak yang ngerti urusannya apa saja. Belum lagi di Koalisi Indonesia Maju. Parpol pendukungnya banyak. Siapa mau ditaruh di mana, itu jadi masalah sendiri juga loh. Lah, jangankan partai koalisi, kita saja sama pasangan saja. Kadang eker-ekeran, udur-uduran, padudon, mung perkara mau makan di mana. Ini masuknya Pilpres, bro. Ini mau Pilpres, bukan mau piknik. Pasti kerumitannya kan akan lebih tinggi. Partai-partai itu berkepentingan masuk tim sukses supaya bakal terlihat apa kontribusinya. Menempatkan orang-orang Golkar, PAN, dan Demokrat itu tidak mudah. Mereka pasti semua menginginkan posisi strategis. Sebut saja humas atau juru bicara. Kenapa begitu? Karena bakal terlihat terus di media dan jadi kesempatan untuk promosi dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan parpol pendukung non-parlemen seperti Gelora, Garuda, Prima, PBB, Partai Bulan Bintang loh ya, bahkan PSI. Mau ditempatkan di mana mereka itu? Pantas jika sampai tutupan September, kita belum dengar apakah Pak Prabowo sudah menyiapkan tim sukses atau belum. Lalu, coba kita cek Koalisi Perubahan yang nama tim suksesnya Badan Pekerja Anies Amin atau Baja Amin. Wah, keren. Seperti yang lain, semua pada store nama. Bedanya dengan tim sukses capres lain, orang kepercayaan capres dan cawapres ikut masuk di tim sukses. Karena ada 3 parpol pengusung Anies Caimin, masing-masing store 3 nama. Ditambah 3 nama lagi orang kepercayaan capres dan cawapres. Jadi totalnya ada 15 orang. Yang menggelikan ini, kenapa ada orang kepercayaan capres dan cawapres di tim sukses? Maksudnya opo iki? Kalau biaya yang dikeluarkan si capres ataupun cawapres, silakan saja. Jagani maling duit kampanye. Lah, Koalisi Perubahan kan duitnya dari Pak Paloh. Ngapain orang kepercayaan capres-cawapres di situ? Oh, aku tahu. Pasti untuk mengawasi supaya duit operasional nggak diembat tim sukses lainnya. Ya kan? Wah, kalau sama tim sendiri saja sudah tidak percaya, buat apa maju Pilpres? Kita bisa paham, kalau ada orang kepercayaan masuk di tim, cukup 1 orang saja. Kalaupun butuh partner maksudnya, ya 2 orang, jangan banyak-banyak. Ngapain sampai 3 orang di tim sukses? Menu-menuin tempat aja. Atau tim sukses mereka digaji kali ya? Makanya kesempatan memasukkan orang dekat biar domelu gajian. Yang jelas, anggota Baja Amin dari partai sudah ada. Yang belum ada malah dari capres-cawapresnya. Dan ketuanya siapa? Belum tahu. Dulu tim mereka namanya tim 8, waktu masih ada Demokrat. Tapi juga tidak ngerti siapa koordinator atau komandannya. Setidaknya kan teman-teman tahu kan siapa capres yang menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Pilpres tahun depan. Ini juga menandakan loh, siapa capres yang selalu serius berpikir soal tanggung jawab. Kalau menyiapkan pertempuran buat diri sendiri saja tidak serius, bagaimana mau memperjuangkan nasib orang lain?
Bagaimana mau membela rakyat jelata kayak kita-kita ini? Yang adalah hanya omong kosong, bualan mereka saja. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya